Nomor 1 itu tentukan, kalau nggak salah, F bundaran G, G bundaran F ya. Dari yang A itu Fx-nya itu X sama 3X. Dx-nya minus 2X sama 5X. X-nya bisa. Oke, kalau kita mau nyari F bundaran Gx, itu gimana? Kita jabarin dulu pakai definisi F-nya. Bundaran Gx. Dengan X-nya itu kita ganti sama Gx. Berarti kita punya yang X kita ganti Gx. Ini juga kita ganti Gx. Sampai domainnya juga kita ganti Gx. Nah, setelah itu kita baru tinjau si Gx-nya. Nah, ini. Kita lihat Gx itu punya dua kasus atau dua bentuk fungsi. Yang pertama, X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Permisi, Kak. Kalau iya, Itu yang 3GX, GX-nya bukan lebih kecil dari 0 ya, Kak? oh iya, sorry. Terima kasih. Kita punya Gx kurang dari 0. Oke. Kita lanjut. Jadi, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, kita punya Gx-nya itu minus 2X. Nah, karena X-nya itu lebih besar sama dengan 0, kalau dikaliin negatif, berarti kita punya dia kurang dari sama dengan 0. Nah, diperhatiin, kalau Gx itu kurang dari sama dengan 0, dia masuk yang ini, untuk yang kurang dari, yang sama dengan 0, masuknya yang ini. Berarti kita punya Fgx itu kalau kurang dari 0, itu kita punya 3Gx, berarti kita punya 3 kali minus 2X. Kalau sama dengan 0, masukin aja. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kurang dari sama dengan itu kan kurang dari sama-sama dengan. Nah, kalau di kasus ini, kurang darinya sama-sama dengannya, itu beda kasus. Makanya harus dipisah. Tapi nanti kalau mau digabungin, kalau aku yang ngoreksi nggak apa-apa. Kalau Pak Mardi nggak tahu. Nah, terus berarti kita punya untuk kasus ini, untuk kasus Fgx, ini itu kita punya minus 6x sama 0 kalau x-nya lebih dari 0, ini x-nya sama dengan 0. Nah, terus kasus keduanya gx, bentuk fungsi lain gx itu kalau domainnya x-nya kurang dari 1. Kalau x-nya kurang dari 0. Kalau x-nya kurang dari 0, kita punya gx itu 5x. Karena x-nya itu negatif, kalau kita kaliin 5, dia juga pasti negatif. Jadi dia kurang dari 0. Karena gx-nya kurang dari 0, berarti kita masuk ke kasus yang ini. Berarti kita punya fgx-nya itu 3gx dengan gx-nya kurang dari 0. Nah, pada kasus ini kita punya gx-nya itu 5x, berarti 15x, dengan syarat x-nya kurang dari 0. Berarti kita punya fgx itu minus 6x kalau x-nya lebih dari 0, 0 kalau x-nya 0, sama 15x kalau x-nya kurang dari 0. Kalau aku, biasanya aku jadiin 1 nggak masalah, karena kalau x-nya dimasukin 0 pun juga tetap 0. Jadi minus 6x, x lebih besar sama dengan 0, sama 15x, x-nya kurang. Tapi yang aman kayak gini. Ada yang mau ditanyain dulu?
Permisi Kak, Mm-mm. itu yang F0 itu gimana ya Kak? Masih agak bingung Kak. Yang kenapa dia nol gitu ya? Ya, Nah, itu didapat karena kalau kita tinjau kasus yang lebih besar sama dengan nol, jadi kita punya X-nya lebih besar sama dengan nol. Kalau X-nya lebih dari nol aja, kita punya GX-nya kurang dari nol. Kalau X-nya sama dengan nol, kita punya GX-nya sama dengan nol. Nah, dilihat di kasus F bundaran GX-nya, GX sama dengan nol tuh masuk di sini, GX kurang dari nol tuh masuknya di sini. Makanya harus dibagi. Berarti kita punya kalau GX-nya kurang dari nol, itu kita punya bentuk fungsinya 3GX, tapi tadi kita punya fungsinya itu minus 2X, karena GX-nya kurang dari 0 kasus ini itu X-nya lebih besar sama dengan 0. Terus untuk yang GX-nya sama dengan 0, kita punya X-nya sama dengan 0, fungsinya itu yang GX. Tapi GX-nya itu minus 2X lagi-lagi. Nah, karena X-nya cuma sama dengan 0, minus 2X, berarti kita punya minus 2 kali 0, itu 0. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi atau belum paham? kalau misalnya FGX-nya itu saya tulis minus 2X dengan syarat X sama dengan nol gitu, gimana Kak? Boleh, nggak apa-apa. Berarti Oh, kita punya di sini juga minus 2X dengan X-nya sama dengan 0. Boleh, oh, sama aja. makasih Kak. Cuma, iya, cuma hati-hati, jangan sampai kalian masukin waktu X sama dengan 0, 3 kali GX. Karena 3 kali GX itu X-nya kurang dari aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada, kita bahas yang sebaliknya, G bundaran fx. Tadi kita punya fungsinya ini. Kita punya G bundaran fx itu berarti, ingat, kita ganti x-nya sama fx. Berarti kita punya minus 2 fx sama 5 fx. Dengan syarat fx-nya lebih besar sama dengan 0, ini fx-nya kurang dari 0. Nah, sekarang baru kita lihat kasus si fx. Kasus si fx kita punya x lebih besar sama dengan 0 sama x kurang dari 0. Kalau x lebih besar sama dengan 0, kita punya fx-nya itu x. Nah, padahal x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti fx-nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti ini masuk di kasus yang ini. Berarti kita punya y bundaran fx-nya itu minus 2, fx-nya itu x, dengan syaratnya itu x-nya lebih besar sama dengan 0. Terus untuk kasus yang kurang dari 0, kita punya fx-nya itu kan ini 3 kali x. Kalau x-nya negatif, kalau dikaliin 3 juga tetap negatif. Berarti kita punya ini masuk di kasus, karena ini fx-nya kurang dari 0, ini masuk di kasus ini. Nah, berarti kita punya G bundaran fx-nya itu 5, fx-nya kali 3x dengan syaratnya yang ini. Kita punya 15x dengan x-nya kurang dari 0. Berarti kita punya G bundaran fx itu minus 2x sama 15x dengan x-nya lebih besar sama dengan 0 sama x-nya kurang dari 0. Gitu. Ada yang mau ditanyain?
Kak, ini berarti nggak ada yang X sama dengan 0 ya? Kalau yang Nggak ada. Jadi, sorry aku sambil makan. Jadi, kalau kalian nemu kasus, kan biasanya kalau kemarin yang UTS tahun 2019 kalau nggak salah yang aku bahas di YouTube, itu kan ada kasus yang dia kepecah. Misal kurang dari 2 gini. Kan berarti dia bisa masuk X-nya kurang dari sama dengan 0 sama 0 sampai 2. Nah, kasus tadi itu yang X sama dengan 0 itu mirip sama kasus pecah kayak gini. Bedanya tadi nggak kurang dari sama dengan, tapi sama dengan aja. Ada yang mau ditanyain? nah ya, terima kasih Kak. Beruntung kalian kalau misalkan nggak ada kasus yang perlu dipecah. Karena lebih gampang daripada harus dipecah-pecah. Nah, kalau udah nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tuh juga sama ya. Oh, sorry, yang nomor B maksudku. Yang nomor B itu kita punya fungsinya fx-nya itu x-1 sama gx-nya itu kalau kalian bingung bentuk ini, kalian bisa juga pecah. Jadi x-1 sama min x-1. Ingat, x-1-nya yang lebih besar sama dengan 0. Ini x-1-nya yang kurang dari 0. Jadi x-nya lebih besar sama dengan 1, sama x-nya kurang dari 1. Nah, f bundaran g-nya apa? F bundaran gx-nya. Lagi, kita buat f gx dulu. Kita ganti gx-nya sama kita ganti x-nya sama gx. Berarti kita punya gx min 1 sama minus gx plus 1. Dengan gx-nya lebih besar sama dengan 1, sama gx-nya kurang dari 1. Nah, baru kita lihat domainnya si gx. Kalau gx-nya itu, kalau x-nya itu lebih dari 0, kita punya gx-nya itu x plus 1 per x. Berarti kita punya dia itu 1 plus per x. Karena ini positif, berarti dia pasti lebih dari sama dengan 1. Berarti kita punya f bundaran gx-nya, karena gx-nya lebih besar sama dengan 1, berarti kita punya kasus yang ini. Kita punya gx-nya itu x plus 1 per x minus 1 dengan domainnya yang ini, x lebih dari 0. Berarti kita punya dia seper x. Nah, terus kalau x-nya kurang dari 0, kurang dari sama dengan, ini kan kurang dari sama dengan 0. Kita punya gx-nya itu 2x. Karena dia x-nya kurang dari sama dengan 0, kalau aku kaliin 2, berarti masih sama, dia kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti kita punya, karena dia kurang dari sama dengan 0, dia pasti kurang dari 1. Berarti dia masuk kasus yang ini. Karena masuk kasus yang ini, berarti kita punya f bundaran gx-nya itu minus gx minus 2x tambah 1 dengan ini, x-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti kita punya f bundaran gx sama dengan seper x sama minus 2x plus 1 dengan x-nya lebih dari 0 sama x-nya kurang dari sama dengan 0. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita bahas yang G bundaran. Oh ya, gimana? Jadi tadi kan yang fx-nya kan itu kan mutlak, terus jadi dipecah
dua, enggak dipecah jadi dua sih dia. Pokoknya kan jadinya X lebih besar sama dengan satu sama X kurang dari satu. Itu semisal Mm-mm. kalau yang fx-nya itu tetap dijadiin mutlak nggak boleh ya Mbak? Kalau kalian jadiin mutlak, kan berarti gini. Kalau kita masukin F bundaran GX, kita punya dia GX min 1. Nah, kalian mau nggak mau tetap harus mecah ini kan. Jadi GX min 1 sama min GX plus 1. Karena apa? Karena kalian mau masukin ini. Kalau kalian nggak tahu domainnya apa, kalian nggak tahu apa yang harus dimasukin. GX-nya yang ini, apa yang ini. Gitu. Makanya harus dipecah. Terserah kalian mau mecah dari awal, atau mau mecah di F bundaran GX-nya. Gitu. Jadi kalau nggak dipecah, kayaknya nggak bisa. Atau mungkin ada yang bisa. Oke, makasih Mbak. Karena nanti ini domainnya beda. Gitu. Nah, kalau yang kedua, ini nggak dipecah, nggak apa-apa. Jadi yang kedua itu kita punya G bundaran Fx. Kita punya berarti kita punya karena Fx-nya itu mutlak, maka dia selalu lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau kita masukin G bundaran Fx-nya, karena Fx-nya itu, kan kalau kita tulis pelan-pelan dulu aja deh. Kalau kita tulis G bundaran Fx-nya itu, kita punya G bundaran Fx-nya itu, ini kita ganti sama Fx semua. Berarti Fx plus 1 per Fx untuk Fx-nya lebih dari 0 sama 2Fx untuk Fx-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, karena dia selalu non-negatif, dia itu pasti lebih dari 0 atau sama dengan 0. Kalau lebih dari 0, tinggal masukin ke sini. Jadi, harga mutlak X-1 plus 1 per harga mutlak X-1 untuk X-1 mutlak ya, ingat, lebih dari 0. Kalau dia sama dengan 0, dia masuk yang sini. Kalau sama dengan 0 kan dia Fx-nya 1. Masukin aja langsung 2, nggak apa-apa. Untuk X sama dengan 1. Nanti kita punya Y bundaran Fx-nya itu X-1 plus 1 per X-1 untuk X-nya kurang dari sama dengan min 1 atau lebih dari sama dengan 1. Nggak pakai sama dengan. Sama 2 untuk X-nya sama dengan 1. Kalau kalian mau tulis 2Fx juga nggak apa-apa. Berarti 2 X-1 ini juga nggak apa-apa. Kok 2? Bentar, sorry, salah. Berarti kalau sama dengan 0, ini 0, sorry. Jadi kalian boleh nulis gini, atau langsung masukin aja 0 juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain? Kalau belum ada yang mau ditanyain, Mau tanya Mbak, oh ya, yang hasil apa HP-nya yang itu GX GovX itu kalau nulisnya yang bawah ya yang 2 mutlak X-1 tak tulis tak masukin gitu itu jadi min 2X plus 2 itu gimana Mbak? yang mana ya? Yang bawah Ini? yang itu bawah yang 2 iya yang itu Kenapa?
Itu kalau tak masukin gimana? Itu udah HP ya Kak ya berarti ya? Kalau dimasukin nggak apa-apa, jadi 0 gitu maksudnya kan? Bukan, jadi min 2 itu 2x ya? 2x, Jadi 2 nggak mutlak. dulu Kak. Jadi 2-nya dimasukin ke x min 1. Oh, nggak apa-apa. Jadi kan 2x min 2. Gitu nggak apa ya? Kenapa? Oh, berarti harus pakai tanda mutlaknya juga. Tanda mutlaknya. Oh iya. Mutlaknya nggak boleh hilang. Oh, gitu. Makasih Kak. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke inverse dan domainnya. Pak Sumardi emang kalau ngasih domain kayak gimana sih? Pemahamanku domainnya cuma kayak gini doang sih. Yang dimaksud domain tuh apa? Yang diminta maksudnya. Halo, ada yang bisa ngasih contoh? Menurutku Pak Sumardi yang kayak gitu boleh sih Kak. Mungkin yang di itu yang kayak yang kurung tutup, pindah hingga gitu-gitu sih mungkin. Biasanya Pak Sumardi ngasih itu, tapi kayaknya yang ini boleh juga sih. Oh, berarti harusnya nggak masalah ya. Berarti kan domainnya tinggal di sebelahnya aja. Kalau misalkan ada pertanyaan tentukan domainnya, tinggal kalian sebutin aja. Maksudnya tinggal kalian kasih kata-kata aja. Jadi B bundaran F, X sama dengan ini untuk domain apa. Terus ini sama dengan ini untuk domainnya apa gitu aja. Jadi domain tuh yang selama ini kita bicarakan tuh yang sebelah kanan ini. Ini domainnya. Sama inverse juga kayak gitu. Kita bahas dulu yang nomor 2A. Kita punya fx-nya itu x plus 1 per x sama 2x untuk x lebih dari 0 sama x kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau mau nentuin inverse, kita lihat satu-satu. Yang pertama yang x plus 1 per x. Kita misalin dia y sama dengan x plus 1 per x. Inverse itu kita mau menyatakan si x itu dalam y. Berarti kita harus ini kali silang. Jadi kita punya xy sama dengan x plus 1. Karena kita mau nyatakan x, berarti x-nya kita jadiin 1. xy minus x sama dengan 1. X kali y min 1 sama dengan 1. Kita punya X-nya seper Y min 1. Jadi ini yang aku maksud X dinyatakan dalam variabel-variabel Y. Nah, berarti kita punya dalam kasus ini, inverse-nya itu nanti ini. Y-nya ganti. Variabel aja, jadi nggak masalah. Nah, terus domainnya apa? Domainnya itu adalah range-nya. Jadi kita punya, jadi kalau ini kita punya fx sama dengan x plus 1 per x dengan x lebih besar sama dengan 0, kalau inverse berarti kita punya x sama dengan 1 per y min 1 dengan y-nya tuh apa, gitu. Nah, kita tinjau dari sini, y-nya itu kan 1 tambah seper x. Karena x-nya itu lebih dari 0, berarti kita punya dia itu, y-nya itu lebih dari 1. Karena dia selalu positif, berarti dia tuh pasti lebih dari 1. Nah, berarti kita punya inverse-nya ini dengan syarat x-nya lebih dari 1. Kalau kita ganti variabelnya dengan x. Nah, terus kalau yang kasus satunya kita punya y sama dengan 2x. Berarti kita punya x-nya kita nyatakan dalam y, berarti y per 2. Dengan domainnya itu apa? Domainnya itu range-nya lagi-lagi. Berarti y-nya kita nyatakan intervalnya tuh berapa gitu. Karena x-nya itu, kalau y sama dengan 2x, x-nya itu kurang dari sama dengan 0,
Berarti kita punya, kalau Y sama dengan 2X, berarti Y-nya itu juga kurang dari sama dengan 0. Berarti kita punya inverse-nya itu X per 2 dengan domainnya itu X kurang dari sama dengan 0. Akibatnya kita punya, kalau jadiin 1, jadi 1 X min 1. X lebih dari 1 sama X per 2 dengan X-nya kurang dari sama dengan 0. Gitu. Kalau misalkan kalian ditanyain domainnya, ya tinggal jawab P yang tadi aku kasih tahu. Jadi kalau misalkan, jadi kita punya F inverse X sama dengan 1 X min 1 dengan domainnya itu X, di mana X-nya lebih dari 1. Atau bisa kalian tulis dengan domainnya itu minta hingga sampai 1. Ini sama artinya. Begitu pula sama yang satunya. Dengan domainnya X per X, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 0. Itu sama aja kayak minta hingga. Sorry, ini harusnya 1 sampai tak hingga. Minta hingga sampai 0 kurung situ. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Maaf Kak, untuk yang domain X lebih dari 1 kurang paham, boleh dijelasin sedikit lagi. Domain Yang X lebih besar dari 1 itu Kak, datangnya dari mana? Oke, ini tuh didapat dari, karena kita punya Y-nya yaitu X plus 1 per X, dia itu kan 1 tambah 1 per X. Nah, karena X-nya itu selalu lebih dari 0 atau positif, kalian coba aja masukin dia positif, dia itu kan pasti dia lebih dari 0, berarti 1 per X-nya itu pasti lebih dari 0. Nah, karena 1 per X-nya lebih dari 0, berarti kita punya, kalau kita tambah 1, ruas kiri kanannya, berarti kita punya 1 tambah 1 per X, itu juga lebih dari 1. Makanya Y-nya itu lebih dari 1. Gitu. Ada yang masih bingung? Menjawab nggak? Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, yang soal B mirip-mirip juga. Kita punya fx itu 2x min 1 sama 1 per x min 1. Dengan x-nya lebih besar sama dengan 0 sama x-nya kurang dari 0. Nah, kalau kasus fx-nya 2x min 1, kita punya inverse-nya itu kita bentuk x dalam variabel y. Jadi kita punya X itu Y plus 1 per 2. Nah, dengan syarat domainnya tuh Y-nya tuh dalam interval berapa, kita lihat kita punya X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti kita punya 2X itu lebih besar sama dengan 0. Berarti kita punya 2X min 1 itu lebih besar sama dengan minus 1. Berarti kita punya Y-nya itu lebih besar sama dengan min 1. Sehingga kita dapat inverse-nya itu, kita ubah Y-nya jadi X plus 1 per 2 dengan X-nya lebih besar sama dengan min 1. Nah, terus untuk yang satunya, kalau Y-nya sama dengan 1 per X min 1, kita nyatakan X dalam Y, kita punya XY sama dengan 1 minus X. Karena kita mau nyatakan X dalam Y, kita jadiin X-nya jadi satu ruas. Kita punya X kali Y plus 1 sama dengan 1, berarti X itu 1 per Y plus 1. Dengan Y-nya itu interval berapa? Karena ini itu untuk X kurang dari 0, berarti kita punya 1 per X juga negatif. Karena 1 per X juga kurang dari 0, kalau kita kurangin 1, dia akan kurang dari min 1. Berarti kita punya Y-nya itu kurang dari min 1. Berarti didapat inverse-nya itu
1 per X plus 1 dengan X-nya kurang dari min 1. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, Bertanya, oh iya, nanti rekamannya diupload di YouTube lagi nggak kayak kemarin? iya, insya Allah aku upload kalau berhasil. Sama ini tuh absennya kayaknya lagi error. Jadi nanti kalau udah selesai kelas, kalian nulisin nama dalam kurung NIU. Ya, di chat. Sekarang juga nggak apa-apa sih. Buat absen aja. Oke, Mbak. Oke, karena udah nggak ada yang nanya, kita lanjut yang nomor 3. Itu kita suruh gambar grafik koordinat kutub. Yang A, suruh gambar dalam R sama dengan 3 cos theta, sama di luar R sama dengan 1 plus cos theta. Nah, seperti yang kemarin aku jelasin, kalau misalkan suruh gambar, kalian gampangnya adalah ngelis titik-titiknya dulu. Jadi R-nya berapa, theta-nya berapa, sama R-nya itu berapa. Kalau R itu 3 cos theta, berarti kita punya, kalau theta-nya 0, kita punya dia itu 3. Kalau jadi di list aja dulu, pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2, pi per 2 plus pi per 6, pi per 2 plus pi per 3, dan seterusnya. Kita punya dia 3 per 2 akar 3, 3 per 2 akar 2, 3 per 2, 0, minus 3 per 2, minus 3 per 2 akar 2, minus 3 per 2 akar 3, minus 3, dan seterusnya. Berarti kalau kita gambarin, kira-kira tuh gambarnya ini. Karena R-nya 3, ini kita panjangnya ini R-nya 3. Terus dia mengecil sampai 90 derajat tuh 0. Terus kalau dia kalau dia 100 di atas 90 derajat, kita punya dia minus. Karena minus dia arahnya bukan ke sini tapi malah ke belakang. Berarti kita punya dia itu membesar sampai mengecil berarti sampai minus 3. Berarti kalau dia pi dia minus 3. Makanya jadi kayak gini. Untuk yang R sama dengan 3 cos theta. Terus kalau R sama dengan 1 plus cos theta gimana? Sama caranya. Kita list dulu pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2, pi per 2 plus pi per 6, pi per 2 plus pi per 3, pi per 4, pi per 2 plus pi per 3, pi, dan seterusnya. Kita punya kalau 0 itu 2, ini 1 plus setengah akar 3, 1 plus setengah akar 2, 1 plus setengah, ini 1, 1 minus setengah, 1 minus setengah akar 2, 1 minus setengah akar 3, ini 0. Berarti kita punya kardiodanya bentuknya 1, 2, 3. Berarti kalau 2 di sini, 1 plus setengah akar 3 tambah pendek, ini tambah pendek, sampai kalau pi per 2 itu 1. Berarti kira-kira di sini gini. Terus dia semakin pendek cepat sampai kalau pi itu 0. Berarti gambarnya gini.
Nah, karena dia simetri sama sumbu X, kita tinggal gambar sisanya gini. Karena suruh nunjukin daerah di dalam ini dan di luar ini, yang ini berarti di dalam, yang ini di luarnya, berarti yang ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang B. Itu kita punya di dalam R sin theta, di luar R1 minus cos theta. Nah, kita ada kalau R-nya itu sin theta, kalau kalian udah hafal, grafiknya itu lingkaran di atas. Kalau R-nya itu R sin theta, berarti kita punya titik, kita list dulu. Dan seterusnya. Kalau 0 berarti 0. Kalau pi per 6, 1, sin theta itu berarti setengah. Terus setengah akar 2, naik ya, setengah akar 3, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, sampai 0. Terus kalau yang di atas 180 derajat, pi plus pi per 3, pi plus pi per 6 nih. Dan seterusnya kita punya dia minus. Berarti dia punya minus setengah akar 2, minus setengah akar 3, dan minus 1, dan seterusnya. Berarti kita punya kalau dia 0 itu 0, terus kalau pi per 6 setengah sampai 1. Kalau pi per 2 itu 1. Berarti gini. Kalau pi per 2 itu sini 1. Terus kalau pi dia 0. Kalau sampai pi dia 0, berarti kembali lagi ke sini. Kalau negatif kan ke belakang. Jadi bentuknya sama kayak gini lagi. Jadi kita punya grafiknya itu bentuknya kira-kira gini. Untuk R sin theta ininya 1. Terus untuk yang R sama dengan 1 min cos theta, dengan cara sama kita punya 0, 1 min setengah akar 3, 1 min setengah akar 2, setengah, 1 plus setengah, dan seterusnya. Kita punya, kalau kita punya dia sampai pi itu nanti dia 2. Berarti kita punya grafiknya itu kira-kira kayak gini. Dia di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, berarti kita punya daerah yang diminta itu yang ini. Gitu. Ada mau ditanyain dulu? Mbak mau nanya. Sebenarnya cara menggambar arah R-nya itu negatif itu berarti negatif dari arah sudutnya ya Mbak, bukan dari kartesius. Jadi maksudnya R-nya kalau negatif gitu ya? Iya, itu sebenarnya arahnya gimana ya Mbak? Jadi kalau kamu punya R-nya itu positif, dia tuh misalkan sudutnya 0 tuh kan ke sini, dia positif. Kalau sudutnya 45 misal, atau pi per 4, itu dia sudutnya 45, jadi dia bentuk sudut 45, dengan kalau R-nya positif berarti dia ke sini. Kalau dia 45 derajat tapi kok
R-nya negatif, berarti dia ke belakang. Jadi dia nanti gini. Gitu. R-nya. Dengan panjang R-nya yang diketahui itu berapa. Jadi R sama dengan ini itu sebenarnya panjangnya. Kalau kita punya ini itu panjangnya ke sini itu 2, panjangnya ke sini. Nah, ini tuh R. Ini ke sini 1 gitu. Kalau 0 ke sininya 0 berarti dia di titik 0,0. Menjawab atau masih bingung? Sudah Mbak, makasih.